Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan urusan para pemirsa semua dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali bersama saya di Ngaji Tafsir. Pada episode kali ini saya akan menjelaskan beberapa ayat dari surah Al-Baqarah masih tentang sifat orang-orang munafik. Ya, memang Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang sifat orang munafik di permulaan surah Al-Baqarah ini lebih panjang dan lebih detail dibandingkan dengan orang-orang yang beriman, dibandingkan dengan sifat orang-orang kafir. Karena kenapa? Karena bahaya yang ditimbulkan daripada orang-orang munafik ini jauh lebih dahsyat, lebih berbahaya dibandingkan dari yang ditimbulkan oleh orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir kita bisa berhati-hati karena keadaannya jelas, tapi kalau orang munafik agak sulit untuk berhati-hati karena dia bergabung bersama kita kemudian merusak dari dalam. Akan disebutkan di ayat ini, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, apabila dikatakan kepada mereka, ya, kepada orang-orang munafik, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini, maka apa yang mereka katakan? Qalu innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami hanyalah berbuat kebaikan, berbuat untuk ingin memperbaiki, ya, kami bukan melakukan sebuah kerusakan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun, ya, ketahuilah bahwa mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan tetapi mereka tidak menyadari hal-hal tersebut. Nah, jadi dijelaskan di sini bahwa apa yang dimaksud dengan al-fasad, kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Dijelaskan huwa al-kufru wal amal bil maksiyah. Ya, jadi kufur, ya, kemudian juga atau menutup diri dari kebenaran, ya, tidak mau menerima kebenaran dan juga melakukan maksiat. Karena kenapa? Dijelaskan juga setelahnya bahwa man asallaha fil ardi au amara bil maksiyah faqad afsada fil ard. Jadi melakukan kemaksiatan, ya, di muka bumi ini secara tidak langsung sedang merusak bumi ini. Ya, karena rusaknya bumi ini dengan adanya kemaksiatan. Dan sebaliknya, mafhum al-mukhalafah, kalau kita ingin melakukan perbaikan di muka bumi ini, maka dengan menaati seluruh aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya bahwa Allah melarang orang-orang munafik untuk melakukan atau melanggar seluruh aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kenapa? Agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini, ya, karena merusak atau melakukan kemaksiatan itu sama saja sedang melakukan kerusakan di muka bumi ini. Nah, bahkan di sini ada judul Anwa'u Fasadi al-Munafiqin, ada beberapa jenis kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Yang pertama dijelaskan di sini bahwa maksiyatahum fiha rabbahum, mereka tinggal di bumi Allah, ya, mereka tinggal di tempat yang Allah sediakan, ya, di muka bumi ini, tapi dengan itu mereka bermaksiat, ya, tidak menaati aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga warukubihim fiha ma nahahum an rukubihi, yang melanggar aturan Allah subhanahu wa ta'ala, hal-hal yang dilarang dilakukan. Bahkan juga di sini tadbi'ihim faraidahu, hal-hal yang harus dikerjakan, ya, kewajiban yang harus dikerjakan diabaikan. Wa syakkihim fi dinihi alladzi la yuqbal minhu min ahadin illa bitasdiq bihi. Jadi dan meragukan agama Islam, ya, sedangkan kita sebagai orang muslim harus meyakini, ya, dengan seyakin-yakinnya bahwa agama ini benar dari Allah subhanahu wa ta'ala dan harus kita ikuti, ya, semaksimal mungkin, ya, kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjalani atau mengikuti agama yang Allah turunkan, yaitu agama Islam. Kemudian juga dijelaskan bahwa salah satu atau jenis daripada kerusakan ataupun kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang munafik adalah wakadzibihim al-mu'minina, ya. Kemudian juga mereka mendustai orang-orang mukmin, artinya menjauhi orang-orang mukmin, memusuhi orang-orang mukmin, memusuhi orang-orang Islam. Dan sebaliknya, muzaharatihim ahlat takdzibi billah, tapi di sisi lain dia malah mendukung orang-orang yang melanggar aturan Allah. Jadi
di sisi lain dia memusuhi orang Islam, orang Muslim, orang mukmin, tapi di waktu yang bersamaan dia malah mendukung orang-orang kafir, ya, mendukung orang-orang musyrik. Jadi ini merupakan salah satu jenis kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Bahkan ini kalau kita perhatikan sangat relevan dengan keadaan kita saat ini. Jadi banyak orang-orang, ya, dia sebenarnya kalau dilihat berKTP Muslim, ya, agamanya Muslim, tapi kalau kita melihat secara detail, kenapa kok hal-hal yang dilakukan malah merugikan orang Muslim secara umum dan mendukung hal-hal yang dilakukan oleh mereka yang non-Muslim. Nah, ini sudah dijelaskan bahwa ini salah satu kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang munafik, atau itulah ciri-ciri daripada orang-orang munafik. Nah, kemudian juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kalau saya sederhanakan, ya. Jadi orang munafik itu memang di waktu tertentu bersama orang Muslim, di waktu tertentu bersama orang kafir. Jadi ingin mengambil hal-hal yang menguntungkan bagi dia. Ya, kalau di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada perintah untuk berjihad, maka mereka kabur. Tapi ketika ada pembagian ghanimah, mereka ingin dapat, ya, ingin mendapatkan ghanimah. Jadi kalau mungkin saat-saat ini, ya, kalau ada kerja bakti dia kabur, tapi ketika ada acara makan-makan dia paling kuat, paling rajin, ya. Jadi itulah ciri-ciri daripada sifat-sifat nifak di sini, orang-orang munafik. Mudah-mudahan kita terjauh daripada sifat-sifat tersebut. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga dijelaskan juga di sini wa idza qila lahum, tentang ayat ini. Jadi orang-orang munafik itu mengatakan nuridu al-islah bainal fariqaini minal mu'minina wa ahlil kitab. Jadi mereka melakukan hal tersebut, ya, sesaat waktu tertentu bersama orang kafir dan waktu yang lain bersama orang mukmin, seakan-akan kami itu ingin menyatukan dua kubu ini, ingin menyatukan antara orang Muslim dan orang kafir, ya. Maka dijelaskan di sini bahwa alladzina atau wa yaz'umuna annahu islahu wa ainul fasad. Jadi al-jam'u bainal haqqi wal batili batilun. Menyatukan antara hak, ya, antara kebenaran dan kebatilan, itulah kerusakan. Tidak mungkin bersatu antara hak dan yang batil. Ya, la yajtami fi syai'in wahid fi qalbin wahid bainal iman wal maksiyah. Ya, tidak akan bertemu, tidak akan menyatu antara iman dan maksiat. Jadi orang munafik itu ingin menyatukan dua hal ini, dua hal yang memang saling bertolak belakang, dan menyatukan hak dan yang batil, huwa ainul fasad. Menyatukan kebenaran, ya, dan kebatilan, itu merupakan hakikat daripada kerusakan di muka bumi ini. Tapi mereka tidak memahami hal tersebut. Ya, jadi memang kalau kita melihat daripada sifat orang munafik, dia termasuk orang yang tidak tahu, orang yang tidak tahu, tapi dia tidak menyadari hal tersebut. Jadi kalau misalkan jenis manusia yang dibagi oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau itu mengutip salah satu pernyataan daripada Syekh Khalil bin Ahmad. Jadi manusia itu ada 4 macam. Yang salah satu diantaranya adalah rajulun la yadri annahu la yadri. Orang itu tidak paham, tapi dia tidak sadar kalau dia tidak paham. Ini kan parah, ya. Jadi kalau misalkan dia tidak paham tapi dia sadar kalau dia tidak paham, ini kan masih mending. Tapi dia huwa yajhal lakinnahu la ya'rif annahu yajhal. Dia tidak tahu, dia tidak paham, tapi dia tidak menyadari hal tersebut. Nah, ini sangat-sangat berbahaya, ya. Itulah keadaan daripada orang-orang munafik. Dia tidak paham, dia tidak menyadari kalau dia berada dalam sebuah kebodohan. Dan saya ulas kembali mengenai pembagian manusia, yang mudah-mudahan ini memberikan kita cerminan, ya, bahwa ada orang yang tahu dan dia sadar bahwa dirinya tahu, ya. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Itulah ulama.
ya, dia paham, dia mengetahui, dan dia sadar kalau dia mengetahui, maka ikutilah orang-orang tersebut, mereka adalah ulama. Yang kedua ada rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Ada orang yang mengetahui, ada orang yang paham, namun dia tidak sadar kalau dia paham, ya, dia tidak sadar kalau dia orang yang mampu, ya. Fadzaka naim, ya, orang seperti itu perlu diingatkan saja. Kemudian yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang yang dia tidak paham, dia tidak mengetahui, tapi dia menyadari dirinya memiliki keterbatasan hal tersebut. Maka ini orang yang perlu diajari. Dan yang keempat, yang paling parah, dan yang mungkin ini yang menurut saya hal yang dialami oleh orang-orang munafik adalah rajulun la yadri annahu la yadri. Dia tidak paham, dia tidak mengetahui, bersamaan dengan itu dia tidak sadar keadaannya, ya. Dia tidak paham kalau dirinya tidak paham. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.